Indonesia merupakan negara dengan letak yang sangat strategis. Keberadaannya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menempatkan Indonesia pada posisi silang dunia, bahkan pusat lalu lintas dunia. Kondisi ini juga didukung oleh keberadaan Indonesia yang berbatasan langsung dengan 10 negara. Baik berbatasan dengan wilayah darat maupun laut. Negara-negara tersebut adalah India, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Juga negara Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Posisi inilah yang membuat Indonesia berada pada alur perdagangan dunia. Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbagai aktivitas perdagangan dunia yang melibatkan Indonesia dilakukan melalui jalur darat, laut, maupun udara. Perbatasan negara, bandar udara, pelabuhan laut, khususnya di perbatasan pun menjadi titik krusial dari perlintasan barang ekspor dan impor. Wilayah perbatasan Indonesia yang luas baik di darat maupun di laut juga menjadi celah penyelundupan barang hingga orang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan merupakan institusi negara yang bertugas mengawasi arus barang di kawasan kepabeanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai penting dilakukan guna menekan aktivitas perdagangan ilegal dan penyelundupan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara. Ditjen Bea dan Cukai memiliki fungsinya sebagai revenue collector atau penghimpun keuangan negara dari pajak atas pemasukan barang ke dalam daerah pabeanan. Namun di sisi lain, Ditjen Bea dan Cukai juga memiliki peran sebagai community protector, yaitu tugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabeanan Indonesia. Fungsi dan tugas ini sejatinya adalah menjaga agar produk Indonesia dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya, serta melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dikhawatirkan mengganggu pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan negara Indonesia. Nah, tentunya dalam rangka menjalankan fungsi protection ini sama seperti yang tadi, yaitu bunyinya adalah sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian lembaga, dan masyarakat. Saya kira itu adalah satu tugas bersama. Kita tahu bahwa ada beberapa tantangan dan juga resiko penyelundupan, baik penyelundupan masuk maupun penyelundupan keluar. Nah, peran daripada masyarakat tentunya saya harapkan semakin hari semakin meningkat. Pertama tentunya adalah membantu dalam penegakan hukum, memberikan informasi misalnya adalah hal yang penting bagi kami. Dan yang kedua adalah tidak mengkonsumsi barang-barang yang ilegal. Saya kira adalah dua hal yang penting untuk kita terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Bea dan Cukai terus meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan atas barang-barang ilegal dan selundupan. Berdasarkan catatan Ditjen Bea dan Cukai selama 3 tahun terakhir, penindakan terhadap kasus penyelundupan oleh aparat Bea dan Cukai terus meningkat. Tahun 2014, Bea dan Cukai berhasil menindak sebanyak 6.640 kasus. Tahun 2015, penindakan meningkat hingga 10.009 kasus. Dan tahun 2016 hingga bulan Oktober, sebanyak 12.134 kasus ditindak. Dari penindakan yang dilakukan, sebagian diantaranya merupakan penindakan oleh aparat di wilayah perbatasan. Tahun 2014, Ditjen Bea dan Cukai menindak sebanyak 954 kasus. Sementara di tahun 2015 terdapat 1.054 penindakan dan tahun 2016 hingga Oktober sebanyak 2.477 penindakan. Untuk yang daerah di Kalimantan, sebagian besar mereka itu menyelundupkan barang-barang kebutuhan
pokok sehari-hari ya. Ada misalnya gula, kemudian beras. Namun perlu dicatat bahwa jumlahnya tidak besar karena memang mereka memasukkan itu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk sampai dibawa ke luar daerah misalnya seperti itu. Dalam penyelundupan untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia secara ilegal, modus dilakukan bermacam-macam. Barang yang diselundupkan selain barang-barang yang tergolong dalam barang larangan dan pembatasan, lartas, juga berbagai barang yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai manifest dari aparat Bea dan Cukai, barang yang paling banyak ditemukan dalam penindakan kasus penyelundupan adalah barang dengan jenis hasil tembakau. Obat-obatan dan bahan kimia juga menjadi barang yang sering diselundupkan. Di luar barang-barang tersebut, pelaku penyelundupan juga biasa memasukkan barang-barang lainnya seperti minuman alkohol, sembako, serta telepon genggam dan aksesorisnya. Ada pula senjata, bahan peledak, balpres atau pakaian bekas, biji plastik, dan bahan bakar minyak. Pengawasan barang juga dilakukan Bea Cukai dengan melakukan kerjasama antar instansi pemerintahan. Misalnya, melakukan kerjasama operasi dengan menggandeng Polri dan Badan Narkotika Nasional. Operasi ini dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain Ditjen Bea dan Cukai, pengawasan lintas barang di perbatasan juga menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Namun BNPB tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi barang yang keluar masuk wilayah Indonesia. BNPB bertugas menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan dalam pengawasan dan pelayanan orang dan barang di perbatasan. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi layanan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh perundang-undangan, BNPB memfasilitasi, mendukung, dan memperkuat terselenggaranya fungsi-fungsi aktivitas lintas batas oleh Kementerian Teknis. Terkait dengan barang, misalnya kita memfasilitasi pelaksanaan tugas bea cukai. Pengawasan dan pelayanan kepabeanan serta koordinasi antar lembaga dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai di berbagai daerah, baik di darat maupun di laut. Termasuk diantaranya pengawasan dan pelayanan yang dilakukan di perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat, serta di perbatasan darat dan laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.